warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, diberi kelapangan dan dilancarkan aktivitasnya. Amin. Ya, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada seluruh peserta didik baru SMA Negeri 1 Bantarsari. Saya ucapkan selamat karena kalian sudah terpilih dari sekian ratus siswa yang mendaftar di sini. Maka ini menjadi kesempatan buat kalian bisa belajar lebih maksimal di SMA Negeri 1 Bantarsari. Ya, di kesempatan kali ini saya diminta untuk mengisi materi tentang COVID-19, pergaulan bebas dan narkoba. Sebelum menyampaikan materi, sedikit perkenalan terlebih dahulu. Saya bernama Ida Ratna Estuning Rahayu. Saya di sini mengampu guru bimbingan dan konseling. Baik, kita lanjutkan untuk materinya. Tentang yang pertama adalah COVID-19. Ya, COVID-19 tentunya kita rasakan semua ya. Kondisi ini sudah berjalan ada lebih kurang 4 bulan. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi semua negara, hampir seluruh negara merasakan kondisi atau kemudian dinamakan pandemi corona. Ya, kalau kita melihat data statistik yang ada 216 negara yang saat ini terkena wabah corona. Dan jumlah pasien atau kemudian jumlah yang terinfeksi kalau dalam hitungan skala dunia itu sudah mencapai 12.880.565 juta jiwa. Kemudian yang meninggal sampai 568.573. Nah, untuk Indonesia sendiri bagaimana? Untuk Indonesia sendiri sampai hari ini sudah terdata positif mencapai 78.572 jiwa, di mana yang sembuh sudah mencapai 37.636 jiwa dan yang meninggal 3.710 jiwa. Melihat data statistik yang ada, kita tentu bisa merasakan ya dan turut prihatin atas situasi yang sudah ada ini. Dan sampai saat ini memang COVID-19 ini belum ditemukan antivirusnya. Maka tentunya kita sebagai warga negara Indonesia khususnya tentunya harus mengikuti himbauan-himbauan yang ada atau kemudian yang dianjurkan pemerintah. Salah satunya adalah di era new normal saat ini, di mana kita sudah mulai bisa beraktivitas, kita tetap diminta untuk bisa melakukan hal-hal gitu ya, atau kemudian mempersiapkan hal-hal yang kemudian nantinya ketika kita melakukan aktivitas di luar rumah begitu. Apa saja ya? Ada yang pertama, kita harus menyiapkan masker tentunya untuk bisa meminimalisir gitu ya, meminimalisir tertularnya virus COVID-19 yang bisa menyebar gitu ya, yang saat ini informasinya bisa menyebar melalui udara gitu ya, meskipun memang kalau secara informasi kesehatan itu bisa tertular lebih cepat melalui droplet begitu ya. Jadi air liur gitu ya, air liur atau kemudian air bersin gitu ya, bersin ketika kita batuk atau ketika kita bersin begitu. Nah, kita tentunya tadi mempersiapkan masker, kemudian ketika keluar rumah begitu ya, kita tentunya juga harus mempersiapkan kebersihan gitu ya, kebersihan diri. Kemudian kita juga ketika mempersiapkan alat kebersihan seperti hand sanitizer begitu ya, kalau memungkinkan kita bawa sebagai bekal ketika nantinya kita melakukan perjalanan dari rumah keluar rumah begitu.
Kemudian sampai di tempat tujuan pun kita juga diminta untuk mencuci tangan dengan anjuran yang sudah disesuaikan begitu. Dan juga kita diminta untuk menjaga jarak. Jadi ketika bertemu dengan teman-teman atau saudara gitu ya, atau kemudian orang lain, kita ada batasan dan meminimalisir untuk berjabat tangan. Nah, itu anjuran-anjuran secara social distancing gitu ya. Yang kemudian kita juga diminta untuk menjaga kesehatan secara psikis gitu ya, melalui pola makan yang sehat gitu ya. Kemudian juga kita diminta untuk tidak stres begitu. Nah, bagaimana caranya untuk tidak stres gitu ya? Saya pikir tentunya dengan situasi yang ada ini banyak keterbatasan ya, mau main jadi tidak bisa, mau berlibur juga ada warning begitu ya, ada peringatan begitu ya. Bahkan tadi kita mau keluar kota, misal ke tempat saudara gitu ya, atau berkunjung ke rumah wali begitu, atau berkunjung ke tempat teman dan lain sebagainya pun kita perlu melihat situasi-situasi di luar sana. Nah, untuk itu kita pun juga perlu mendapatkan informasi yang valid gitu ya, informasi yang benar ya, bukan informasi yang hoax gitu ya. Nah, kita bisa dapat info-info tentang COVID itu di website-website resmi COVID gitu ya. Bisa kita cari di Google, itu mudah gitu ya. Jangan kemudian kita menyebarkan berita-berita yang kadang-kala hanya masuk share-share begitu ya, kemudian kita share ulang, tetapi kita perhatikan juga informasi itu bermanfaat atau tidak. Nah, hal ini tentu untuk menjaga diri kita gitu ya, agar terjaga gitu ya, secara pikiran terjaga, secara fisik juga terjaga. Karena kalau pikiran kita itu mudah cemas begitu ya terhadap situasi yang ada, tentu itu akan mempengaruhi kesehatan. Karena ternyata kesehatan ini lebih dominan itu sebenarnya dipengaruhi dari psikis gitu ya, secara ilmu psikologi begitu. Jadi sakit itu dominannya itu 80% itu dari psikis, dari pola pikir. Maka kita perlu kemudian menjaga psikis kita agar sehat dengan cara tadi mencari informasi yang benar. Kemudian kita juga tidak perlu khawatir gitu ya, perlu terlalu khawatir gitu ya dengan situasi yang sekarang ada. Yang penting kita sudah menerapkan protokol kesehatan, sudah menjalankan itu, sudah mengikhtiarkan, ya cukup begitu ya. Itu himbauan-himbauan yang sudah dianjurkan. Dan tidak lupa tentunya kita berdoa agar diberikan penjagaan gitu ya, diberikan sesuatu yang kemudian Allah jaga buat kita gitu ya, minta penjagaan agar kita terhindar dari wabah penyakit ini, yaitu terkait COVID-19 yang tentunya untuk diri kita dan juga akhirnya berimbas pada belajar gitu ya. Belajarnya kalian juga tentunya terganggu gitu ya, yang tadinya bisa bertemu di kelas, bertemu dengan teman, belajar langsung dari guru, sekarang belajarnya lewat daring online. Nah, ini juga menjadi penyesuaian gitu ya. Tidak kemudian kita melihat dari sudut pandang yang kurang positif. Sekarang ambillah sisi-sisi yang positif yang bisa kita lakukan gitu ya, dan sisi positif ini yang akan mempengaruhi diri kita gitu ya, motivasi, semangat gitu ya, termasuk dalam pembelajaran kali ini, sehingga nantinya tanpa kemudian kita bertatap muka, kita tetap bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dari yang kita pelajari. Itu berkaitan tentang COVID-19. Selanjutnya berkaitan tentang narkoba gitu ya. Narkoba ya, tentunya informasi narkoba itu bisa banyak kita akses ya sekarang dengan canggihnya internet begitu ya, teknologi. Dan sekarang apalagi kita belajarnya lewat daring, informasi-informasi terkait tentang narkoba gitu ya, itu sangat beredar luas begitu ya, bisa kita cari informasi yang tepat, yang benar gitu ya, sehingga kita nantinya tidak salah mendapatkan informasi seperti tadi gitu ya. Carilah informasi dari sumber yang benar. Nah, di sini sedikit saya sampaikan tentang narkoba.
Apa sih itu narkoba gitu ya? Narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Nah, atau kemudian kita sering mendengar juga istilah napsa gitu ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif gitu ya. Apa sih itu gitu ya? Ya, narkotika sendiri itu adalah obat gitu ya, obat-obatan yang kemudian memiliki dosis yang tinggi gitu ya, dosis yang tinggi yang apabila dikonsumsi secara berlebihan itu tentunya akan memberikan efek yang kurang baik bagi tubuh begitu ya, termasuk juga akibat dari narkotika itu sendiri efeknya berimbas kepada halusinasi begitu, kemudian juga melemahnya sistem saraf begitu. Nah, itu obat-obat yang ada di tadi yang berbahaya tadi, narkoba itu. Nah, di sini narkotika sendiri itu sebenarnya ada beberapa golongan gitu ya. Kalau disebutkan narkotika itu ada 3 golongan ya, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Apa bedanya? Golongan 1 itu narkotika yang tingkatannya sangat berbahaya dan ini menimbulkan kecanduan. Nah, contohnya apa? Seperti ganja, terus opium, ekstasi. Nah, ini tidak boleh dikonsumsi sembarangan gitu ya, karena tadi efeknya sangat berbahaya. Kemudian narkotika golongan kedua. Narkotika golongan kedua ini juga memiliki tingkat pengaruh yang tinggi gitu ya, pengaruh efek yang tinggi. Tetapi di sini golongan 2 ini juga dimanfaatkan untuk pengobatan. Tetapi syaratnya harus sesuai dengan resep dokter gitu ya. Jadi harus dipantau benar-benar penggunaan dosis untuk golongan 2 ini. Contohnya seperti morfin dan juga beberapa yang lainnya. Kemudian narkotika golongan ketiga. Narkotika golongan ketiga ini resiko ketergantungannya cukup ringan. Biasanya dimanfaatkan untuk terapi dan juga pengobatan. Nah, tapi kembali lagi ini juga harus disesuaikan dengan resep dokter. Tidak bisa sembarangan kita menggunakannya. Nah, itu jenis-jenis narkotika gitu ya. Kemudian narkotika juga ada bahan jenis sintetis, jenis semi sintetis, dan jenis alami ya. Jenis sintetis itu membutuhkan pengolahan yang rumit, jadi diolah, tidak kemudian bisa langsung digunakan. Nah, golongan ini pun dimanfaatkan untuk pengobatan dan juga penelitian. Contohnya amfetamin itu ya, kemudian dexafetamin dan sebagainya. Nah, ini narkotika jenis sintetis. Narkotika jenis semi-sintetis, bahan utamanya dari narkotika alami, kemudian diproses dengan cara yang lainnya gitu ya. Jadi prosesnya bertambah dengan unsur-unsur lain, contohnya heroin, morfin, dan lain sebagainya. Kemudian narkotika jenis alami, contohnya itu ganja ya. Daun ganja itu bisa digunakan tanpa proses yang rumit, namun sama kandungannya itu sangat kuat. Zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat secara langsung. Nah, ini narkotika-narkotika yang disebutkan ini juga memiliki bahaya yang besar gitu ya, dan menyebabkan dampak yang buruk buat kesehatan. Itu tentang narkotika. Kemudian tentang zat adiktif. Zat adiktif ini apa? Zat yang bisa menimbulkan efek ketergantungan. Contohnya inhalan ya. Inhalan ini zat yang terdapat pada lem ya, dan juga digunakan sebagai bahan dasar thinner. Nah, ini bahan dasar lem, bahan dasar thinner dipakai buat dikonsumsi ya. Itu kan sangat keras gitu ya. Itu bahan yang dipakai buat bangunan atau kemudian buat barang-barang mati gitu ya, bukan manusia yang organnya itu
hidup begitu. Kemudian contoh zat adiktif lain adalah alkohol ya, dari bahan etanol. Ini juga membuat ketergantungan. Kemudian ada tembakau. Tembakau ini bisa kita dapatkan contohnya di rokok. Rokok ini juga dapat menyebabkan ketergantungan. Maka zat-zat adiktif ini pun juga dilarang dikonsumsi sebenarnya karena mempengaruhi kesehatan yang cukup tinggi. Ya, psikotropika itu apa? Psikotropika itu obat yang memang jenisnya bukan narkoba, tetapi sama, dia tentunya memiliki pengaruh yang menyebabkan perubahan pada mental dan perilaku. Jadi efeknya tidak hanya secara fisik, tapi secara sikap, perilakunya nanti akan berubah, akan terpengaruhi begitu. Nah, meskipun tadi ada beberapa yang diperbolehkan, tetapi itu dipakai untuk pengobatan dan itu harus berdasarkan ahli gitu ya, ahli yang berbicara, ahli yang mengizinkan ini boleh dipakai apa tidak begitu. Nah, bahaya narkoba bagi kehidupan dan kesehatan, yang pertama bisa menimbulkan dehidrasi. Jadi ada elektrolit yang berkurang gitu ya. Jadi dalam tubuh ini kan kita membutuhkan air yang banyak gitu ya, tetapi itu berkurang gitu ya akibat konsumsi itu, sehingga badan jadi lemas, kurang cairan, kemudian bisa menimbulkan kejang gitu ya, dan muncul halusinasi. Nah, perilaku lebih agresif, kemudian bisa sesak nafas gitu ya, dan dampaknya panjang kepada otak. Kemudian yang kedua, halusinasi ya. Ini salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Ya, dosis yang berlebihan menyebabkan bisa muntah, mual, takut yang berlebihan, dan gangguan kecemasan. Terus yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Ya, jadi pemakaian yang berlebihan itu justru membuat tubuh terlalu rileks gitu ya. Dan itu tidak membuat tubuh kita jadi baik gitu ya, karena kesadarannya jadi berkurang ya, bahkan kemudian dia jadi apatis dengan lingkungan, tidak peduli dengan lingkungannya, yang dia pikirkan dirinya sendiri gitu. Kemudian gangguan kualitas hidup ya, gangguan kualitas hidup ini misalkan jadi susah konsentrasi gitu ya. Kemudian juga karena kemudian konsumsi ini gitu ya, ketergantungan kan begitu ya, tentunya melibatkan tidak hanya diri orang tersebut, pemakai itu sendiri gitu ya, tentunya pengaruhnya terhadap keluarga juga begitu ya, hubungan dengan keluarga renggang, bahkan ribut gitu ya, bahkan bisa kita temui konflik-konflik itu muncul gitu ya. Dan kemudian bisa saja pengguna ini gitu ya bahkan terjerat hukum gitu ya, karena baik pengguna gitu ya, pengedar gitu ya, pengguna, pengedar gitu ya, perantaranya gitu ya, penjualnya menjualkan gitu tadi ya, pengedar, itu semua tetap kena sanksi hukum begitu ya, karena ini perbuatan yang dilarang gitu ya dalam undang-undang. Kemudian bisa menularkan HIV/AIDS gitu ya. Kenapa? Ya ada ya salah satunya jenis gitu ya, jenis narkotika yang kemudian digunakan dengan jarum suntik gitu ya, pakai alat gitu ya. Nah ini pakai alat suntik gantian gitu ya, itu kan bisa menyebabkan virus yang menular begitu ya, sehingga tidak terasa bahwa kena terjangkit penyakit, dan HIV/AIDS juga belum ada obatnya begitu. Kemudian dampak yang paling buruk adalah kematian ya. Kita bisa melihat berita-berita tentang kematian pengguna narkoba gitu ya, pengguna narkotika kan overdosis gitu ya. Kemudian dia sudah bergantung, tubuh itu tidak bisa mengontrol gitu ya, tidak bisa mengontrol kebutuhan, sehingga yang tadinya membutuhkan 1 gram bertambah 2 gram dan selanjutnya. Jadi dosisnya terus bertambah gitu ya.
karena itu tadi gitu ya, menghilangkan dan menekan kemampuan syaraf begitu ya, sehingga sarafnya jadi putus gitu ya, ibaratnya begitu, tidak bisa mengontrol. Nah, ini kenapa kemudian narkoba gitu ya, narkotika itu disalahgunakan ya. Yang pertama karena rasa keingintahuan ya, tentunya kita tahu kalian itu masa-masa puber gitu ya, pencarian jati diri gitu. Tetapi yang namanya rasa ingin tahu bukan kemudian harus mencoba gitu. Kalian harus tahu informasi tentang narkoba, tetapi tidak harus mencoba gitu ya, karena dampaknya nanti berkepanjangan begitu. Yang kedua karena masalah. Nah, biasanya punya masalah nih dengan keluarga atau dengan teman begitu ya, teman dekat dan lain sebagainya. Itu menyebabkan pelarian yang salah kan begitu. Karena komunikasi dengan keluarga tidak terjalin, komunikasi dengan sahabat tidak terjalin, komunikasi dengan misal dengan sekolah, dengan gurunya tidak terjalin. Akhirnya larinya ke narkoba, bukannya lari kepada hal yang benar, tapi malah menjerumuskan. Ya itu tentang narkoba dan dampaknya. Jadi untuk kalian semua diharapkan bisa berhati-hati gitu ya, jangan sampai kemudian tadi mencoba-coba, lah aku mau coba, jangan begitu ya, karena ini satu hal yang bukan untuk dicoba gitu ya. Dan saya sedikit punya pengalaman ketika dulu kuliah, di perkuliahan saya itu ada praktek begitu ya, praktek di lembaga rehabilitasi. Untuk merehabilitasi seseorang yang sudah kecanduan itu tahapannya sungguh luar biasa, tidak mudah dan butuh waktu yang lama untuk mengembalikan perilaku yang lebih positif gitu ya. Itu tidak cukup butuh waktu 1-2 hari, bahkan berbulan-bulan begitu. Terus kemudian berkaitan tentang pergaulan bebas. Nah, ini pun juga masih ada hubungannya gitu ya dengan masa saat ini gitu ya. Tentunya bergaul itu perlu ya, kita bukan makhluk individu, kita adalah makhluk sosial. Tetapi tentunya kita punya prinsip gitu ya, prinsip hidup yang tentunya itu perlu kita jaga. Bergaul dengan siapapun tidak ada yang salah gitu ya, karena kita tentunya tidak boleh pilih-pilih teman gitu ya, tetapi kita tentu bisa memilih perilaku mana yang pantas dan tidak pantas kita ikuti, baik tidak baik yang kemudian menjadi pilihan perilaku dalam kehidupan kita. Nah, bergaul itu menjadi satu kebutuhan agar kita bisa bersosial, belajar juga, kemudian membangun jaringan gitu ya. Pertemanan itu kan jaringan gitu ya, tetapi tentunya bergaulnya itu ada waktu-waktu yang kemudian kita perhatikan gitu ya. Ketika kalian masih dalam posisi belajar, ya tempatkan porsi belajar di sekolah, yang kemudian ada pembelajaran, kemudian di rumah begitu ya, porsinya yang seimbang begitu ya. Bermain tetap ada waktunya, tidak kemudian kita mengumbar main sekeinginan kita sendiri begitu. Dan tentunya berteman itu orang tua pun harus juga terlibat begitu ya. Kalian pun perlu mengenalkan teman-teman kalian ke orang tua. Jadi jika ada sesuatu, tentunya kontrol itu bisa tidak hanya dari diri kalian. Kadangkala ketika berteman diajak untuk hal-hal yang kurang baik, kadangkala karena sudah dianggap teman baik, kita nggak berani menolak kan begitu ya. Tetapi kalau orang di sekitar kita begitu ya, itu tahu, tentunya itu bisa mengingatkan. Dan pilihlah teman yang memang punya mimpi yang besar gitu ya, punya mimpi yang baik gitu ya, punya harapan masa depan yang baik gitu ya, karena dia juga akan membawa kita ke arah mimpi yang sama begitu. Kalau
kalian yang beragama Islam ya tentunya tahu, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita kecipratan wanginya. Kalau kita berteman dengan pandai besi, maka kita kecipratan jelaganya. Nah ini perlu kita perhatikan juga ya. Masa-masa untuk berteman sekarang ini di era COVID saat ini bisa saja tidak terbatas gitu ya, bertemu di sosial media gitu ya, kemudian chatting kan begitu ya. Tadinya hanya berawal dari chatting, berawal dari kenalan di sosmed, Facebook, WA, Instagram dan lainnya gitu ya, bisa saja berlanjut ke pertemuan begitu ya. Itu pun juga perlu menjadi perhatian, dengan siapa kita berinteraksi itu ada batasan-batasan, tidak bisa semuanya kita buka gitu ya kalau dia bukan orang yang kita kenal gitu ya. Kita tentunya perlu selektif gitu ya, selektif untuk kemudian bisa menjaga diri gitu ya, karena kadangkala ya tadi kontrol orang-orang di sekitar kita, orang tua gitu ya, guru itu kan juga terbatas gitu ya. Dan kalian tentunya ya harus mengontrol diri kalian sendiri di usia-usia kalian. Jangan sampailah waktu kalian berharga untuk bertemu dengan teman-teman, bermain, masih bisa bersaparia, masih bisa bersenang-senang, itu hilang masa itu karena kesalahan dari pergaulan yang bebas ya. Pesan kami di sini sebagai Bapak Ibu guru ya, kejarlah cita-cita kalian setinggi langit gitu ya. Atau ada pepatah kejarlah sampai ke negeri Cina gitu ya. Nah ini menjadi motivasi gitu ya, mau seperti apa nantinya di masa SMA ini, saya mau ngapain, tujuan saya apa, kembalikan pada tujuan itu. Di sini mau belajar, di sini mau sukses gitu ya, di sini saya mau kuliah lagi, besok saya mau bekerja gitu ya. Kembalikan pada porsinya gitu, kembalikan pada mimpi kalian, kalian bisa sukses di sana. Salah satu contoh gitu ya, alumni SMA Bantarsari gitu ya, dia tidak terlihat pandai berbicara di depan publik gitu ya, dia juga bukan anak yang terlalu pintar begitu ya, tetapi dia suka dengan menulis begitu. Nah, masa-masa ketika dia bergaul di SMA, ya dia bergaul dengan teman-temannya gitu ya. Tetapi kemudian dia ternyata punya sisi positif dengan menulis itu, dia punya komunitas, dia berkembang begitu ya. Dia tidak melanjutkan kuliah, tetapi dia bisa menghasilkan karya dengan tulisan-tulisannya. Nah, dan dari situ dia juga akhirnya bisa berpenghasilan. Ini salah satu hal yang positif gitu ya, yang bisa kalian ambil. Atau kemudian di SMA Bantarsari alumni juga banyak yang berpeluang, berpotensi untuk kemudian setelah lulus SMA melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini juga hasil dari mimpi gitu ya, teman juga gitu ya, bermimpi yang baik, bermimpi hal yang besar begitu ya, kemudian bergaul dengan teman-teman yang baik, dia mengarahkan pada mimpi yang baik kan begitu. Nah, pilihannya kembali kepada kalian. Untuk sukses itu butuh proses, butuh usaha yang keras, butuh ada menaklukkan tantangan, menaklukkan ujian-ujian. Dan nantinya gitu ya, ketika saat sukses itu tiba, kita baru akan merasakan bahwa sekian waktu yang sudah dialami ini semua adalah pembelajaran begitu yang sangat bermakna untuk masa depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.